Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasmaroha Serumpait dengan NPM 18140014. Di sini saya akan membuat video dari makalah saya sebelumnya dengan materi kontrak korupsi, wewenang dan penegak hukum. Pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian korupsi. Pengertian korupsi secara harfiah yaitu kebusukan, kejahatan, keburukan, ketidakjujuran, dan lain-lain sebagainya. Korupsi menurut istilah yang penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Korupsi adalah tindak menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan juga merusak karena merugikan negara dan masyarakat luas. Yang B yaitu dampak korupsi. Korupsi berdampak sangat buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi keburukan, ketidakjujuran, dan merebut dan melukai rasa keadilan masyarakat. Dampak korupsi yang lain yaitu yang pertama yaitu runtuhnya akhlak, emosi, yang kedua yaitu moral, integritas, dan religius bangsa. Yang kedua yaitu adanya efek buruk terhadap perekonomian negara. Yang ketiga yaitu korupsi memberikan kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat. Yang keempat yaitu terjadinya eksploitasi SDA oleh segelintir orang. Yang kelima atau yang terakhir yaitu memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital. Yang C yaitu pro dan kontra penanganan korupsi. Yang pertama yaitu sanksi kemiskinan. Pro dan kontra kemiskinan bagi pelaku tindak pidana korupsi bermunculan. Pihak pro beralasan bahwa pelaku korupsi telah menyengsarakan rakyat, merugikan keuangan negara, serta merupakan perbuatan yang tercela. Sedangkan hak kontra berdalih bahwa dengan kemiskinan dalam memberikan sanksi terhadap pelaku korupsi merupakan suatu pelanggaran HAM dan juga tidak diatur dalam hukum Indonesia. Yang kedua yaitu sanksi hukum mati. Secara yuridis, formal penerapan hukum mati di Indonesia memang dibenarkan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membuat ancaman hukum mati. Namun dengan seiring maraknya gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal yang merebak usai Perang Dunia Kedua, adanya hukuman mati dianggap tidak logis dalam kehidupan modern saat ini. Pro-nya yaitu secara yuridis formal hukuman mati di Indonesia dibenarkan. Secara kontra yaitu menurut gagasan humanisme hukuman mati tidak logis. Yang bagian D yaitu lembaga penegak hukum dan wewenangnya. Pada pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, institusi yang berwenang memberantas korupsi adalah yang pertama yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Kewenangan dan pemberantasan tindak korupsi bagi Polri sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi huruf 11 butir ke-10 diinstruksikan kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu atau A, mengoptimalkan upaya penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang negara. B, mencegah dan memberikan sanksi tegas penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum. Yang ketiga,
meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan RI, Badan Pengawas dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK, yaitu lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana. Yang kedua yaitu menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga yaitu meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat yaitu melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang atau yang terakhir yaitu meminta pelaporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Yang ketiga yaitu kejaksaan. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana yaitu yang pertama melakukan penuntutan, yang kedua melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. Yang keempat yaitu melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat atau putusan pidana melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dan yang terakhir melengkapi berkas perkara tertentu dan itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Jadi dengan adanya tugas dan wewenang kejaksaan pada poin keempat yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, maka kejaksaan bisa menangani tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Cukup sekian penjelasan saya dalam video ini dengan materi kontra korupsi, wewenang dan penegak hukum. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.